Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber yang menanyakan tentang lensa apa yang cocok untuk pemula. Seperti apa lensa tersebut? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Semangat pagi teman-teman, semoga kita semua sehat, tetap semangat dalam beraktivitas, serta selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini, khususnya yang sudah komentar dan sharing di kolom komentar. Apapun komentar dari teman-teman pasti akan saya usahakan untuk membalasnya. Ya, meskipun terkadang saya membalasnya agak lama, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Pertanyaan berikut yaitu pertanyaan dari Mas Muhammad Ilham yang menanyakan yaitu, Mas, untuk pemula pakai lensa berapa mili bagusnya? Yang pasti foto bagus itu bukan hanya dari kamera dan lensa. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk bisa menghasilkan foto yang bagus. Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pasti semua lensa itu akan bisa menghasilkan foto yang bagus selama yang megang ataupun fotografernya itu paham tentang fotografi, tentang intensitas cahaya, paham tentang komposisi, dan semua hal yang mendukung agar fotonya itu bisa atau karyanya bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Sebelum menjawab itu, ada beberapa jenis lensa yang umum di perfotografian. Lensa tersebut itu ada lensa zoom, ada lensa fix. Lensa zoom ini yaitu lensa yang bisa kita zoom dengan memutar focal length yang sudah ada pada lensa. Kalau lensa fix itu adalah sebuah lensa yang kitanya yang harus maju mundur untuk bisa mendapatkan foto yang agak close up ataupun agak wide. Jadi untuk lensa zoom itu kita hanya memutar dari lensanya, kalau lensa fix itu kitanya yang maju dan mundur. Kemudian kalau berdasarkan dari ukuran ataupun focal length-nya, ada lensa ultra wide, ada lensa wide, ada lensa standar, ada lensa tele, ada lensa super tele, dan yang lain-lainnya. Jadi ada banyak sekali lensa yang ada di perfotografian itu. Yang pastinya untuk pemula saya menyarankan untuk memiliki lensa kit ataupun focal length yang setara dengan lensa kit. Misalnya untuk kamera APS-C itu focal length-nya yaitu antara 18-55 ataupun 17-50 ataupun 70. Namun ketika teman-teman tidak menginginkan lensa kit, teman-teman bisa mengambil alternatif. Kalau lensa saya sebagai pengganti lensa kit untuk APS-C yaitu lensa Tamron 1750. Jadi di Tamron 1750 ini focal length-nya mulai dari 17 sampai 50, dan lensa ini adalah tergolong dari lensa zooming. Jadi ini kita untuk merubah focal length tinggal memutar dari fungsi zoomnya. Ada 3 alasan kenapa teman-teman yang masih pemula itu wajib untuk memiliki lensa kit. Alasan yang pertama yaitu lensanya sangat fleksibel dan sangat bisa dipakai untuk berbagai macam pemotretan. Jadi lensa kit ataupun focal length yang setara dengan lensa kit ini, focal length-nya itu sudah sangat mumpuni ataupun sangat cukup ataupun sangat lengkap ketika kita gunakan untuk pemotretan, baik itu untuk pemotretan model, pemotretan produk, ataupun pemotretan yang lainnya, ataupun pemotretan daily life, atau pemotretan foto keluarga kita, ataupun katakanlah untuk foto job ataupun foto pernikahan. Itu lensa kit ataupun focal length yang setara dengan lensa kit itu sudah sangat mumpuni. Bagi teman-teman yang masih pemula, sebisa mungkin lensa kit ataupun lensa setara dengan lensa kit itu wajib untuk dimiliki. Entah teman-teman memilih apakah lensa kit atau dengan setara dengan lensa kit, itu teman-teman yang memilih sesuai dengan budget teman-teman. Kalau memang budgetnya terbatas, ya lebih baik kita ambil dengan lensa kit bawaan dari kamera. Namun ketika teman-teman memiliki budget yang lebih, itu bisa memilih Tamron ataupun dari Sigma ataupun yang lainnya, itu terserah dari budget teman-teman. Kalau saya sendiri dengan lensa Tamron 1750mm ini, ya karena keterbatasan dana, akhirnya solusi tengah-tengahnya ya saya menggunakan Tamron 1750mm. Seandainya waktu itu dana saya lebih, ya mungkin saya akan mengambil Sigma, atau malah kan lebih yang 1740 punyanya L series itu juga bisa lebih
menarik lagi. Namun ketika teman-teman dengan budget yang terbatas, pilihannya ya lensa kit atau paling tidak Tamron 1750. Ya nanti akan saya bikinkan video tersendiri lah tentang review dari Tamron 1750. Oke, untuk alasan yang kedua kenapa teman-teman harus memiliki lensa kit, yaitu lensa kit ini memiliki rentang antara lebar dan sampai tele. Itu kita bisa bermain dengan komposisi, khususnya untuk focal length yang lebar itu kita bisa berfokus untuk mengasah dari komposisi kita, mengasah tentang komposisi yang sekiranya membuat foto itu bisa lebih bagus, karena elemen yang terkuat dari foto itu yaitu di komposisi. Ya karena komposisi ini tidak bisa diedit. Kalau exposure itu masih bisa lah untuk kita perbaiki di proses editing, ataupun nantinya kita bermain dengan lighting itu pun juga bisa. Namun ketika komposisi itu dari kamera dan skill dari fotografernya itu yang sangat menentukan. Alasan yang ketiga yaitu lensa kit ini bisa kita sebagai acuan untuk menentukan lensa fix apa yang cocok dengan karakter kita. Focal length dari lensa kit itu katakanlah 17-55. Jadi di rentangnya ini kita bisa menentukan ataupun kita bisa mencoba dulu antara 35 mili, 24 mili ataupun 50 mili. Silahkan dicoba. Katakanlah kita taruh di focal length 35, kita nyoba motret seharian menggunakan focal length 35. Itu apakah merasa cukup ataukah tidak, atau malah merasa kurang lebar, atau malah lebih terlalu tele? Itu teman-teman bisa mencoba dari situ. Ketika lensanya katakanlah 35 itu terasa terlalu ketat ataupun terlalu tele, jadi teman-teman mencoba untuk di 24. Ketika teman-teman di 24 mili ini teman-teman menemukan sebuah kecocokan dan klik, dan itu merasa karakternya di situ. Jadi lensa fix berikutnya yang bisa teman-teman pilih yaitu lensa 24 mili. Jadi lensa kit ini sangat berguna untuk kita mau menentukan lensa fix apa yang cocok. Seperti itu. Itulah untungnya lensa dengan focal length yang ataupun dengan lensa zooming yang mulai dari wide sampai dengan yang lumayan tele. Oke, itu tadi 3 alasan kenapa lensa kit itu wajib untuk dimiliki. Selanjutnya yaitu ketika teman-teman sudah paham tentang ataupun sudah ngelontok tentang lensa kit, teman-teman bisa beralih ke lensa fix. Namun sekali lagi, kalau teman-teman memiliki budget yang terbatas, pakai lensa kit dulu. Namun ketika budget teman-teman unlimited yang tak terbatas ataupun anaknya sultan, ya tinggal beli aja lensa kit dengan kemudian ditambahkan dengan lensa fix. Namun bagi teman-teman pemula yang budgetnya sangat terbatas, ya lensa kit dulu. Kemudian kalau sudah menemukan focal length apa yang sesuai dengan karakter teman-teman, itu teman-teman bisa untuk beralih ke ataupun menambahkan dengan lensa fix. Jadi sebisa mungkin kita harus mengetahui dulu lensa fix itu yang sesuai dengan karakter kita itu berapa mili. Ketika teman-teman itu sudah bisa menentukan ataupun bisa menemukan focal length dari lensa fix tersebut, teman-teman sudah tidak perlu bingung, cuma tinggal ketika katakanlah tahu bahwasanya cocoknya di focal length 35. Jadi teman-teman tinggal searching aja 35 mili ini lensanya apa aja. Misalnya nih lensa Yungno yang termurah yaitu YN 35mm f2 bagi teman-teman yang budgetnya yang terbatas. Namun saya tidak menyarankan untuk memiliki dari 35 Yungno. Namun ketika teman-teman sudah kepepet dan butuh lensa tersebut, ya silahkan untuk mengambil lensa 35mm dari Yungno. Namun ketika teman-teman bisa menabung lagi, silahkan untuk menabung untuk bisa dapat yang semerek dengan kamera. Kalau bisa ya semerek dengan kamera. Bagi teman-teman yang memiliki budget yang unlimited, bisa langsung ke Sigma ataupun ke lensanya Zeiss ataupun lensa yang nano coating. Itu juga sangat bisa sekali ketika teman-teman memiliki budget yang unlimited. Namun ketika budget teman-teman terbatas, pilihannya yaitu kita naikkan di lensa fix di 50 mili. Karena lensa fix 50 mili ini harganya juga lumayan terjangkau jika dibandingkan dengan lensa 35 mili katakanlah. Lensa 50 mili katakannya punyanya Canon yang 50 mili STM
Yang 50 mili STM semacam ini saya dulunya 1.600.000 belinya, itu baru. Kalau bekasnya mungkin 1.200.000, 1.300.000 kemungkinan masih bisa dapat. Itu kalau yang 50 mili f1,8. Kalau yang 1/4 ya pastinya lebih lagi budgetnya. Jadi ketika teman-teman ingin memiliki lensa fix, opsinya ya kalau nggak 50 mili, kemudian 35 ataupun 24, atau yang lebih tele lagi di 85 atau malah 135. Itu sesuaikan dengan karakter teman-teman, yaitu salah satunya cara untuk menentukannya yaitu yang seperti saya sebutkan di awal tadi, tentang kita taruh di focal length di lensa kit, katakanlah di focal length 35 milinya ataupun 50 milinya. Coba motret untuk beberapa hari apakah cocok ataupun tidak. Kalau memang cocok, ya itulah lensa fix yang harus teman-teman miliki. Oke, sementara itu dulu. Bagi teman-teman yang masih pemula, jangan malu dan jangan ragu untuk menggunakan lensa kit, karena lensa kit ataupun yang setara dengan focal length lensa kit itu sangat bisa diandalkan dan sangat bisa digunakan untuk memotret di segala kondisi, karena focal length tersebut sebetulnya sudah sangat diperhitungkan oleh produsennya, bahwasanya inilah kebutuhan dari fotografi itu di rentang antara 17 katakanlah sampai 50 ataupun sampai 70. Focal length itu sangat berguna sekali untuk berbagai macam pemotretan. Namun setelah memiliki lensa kit atau focal length setara dengan lensa kit, teman-teman bisa memilih menggunakan lensa fix. Lensa fix ini teman-teman bisa memilih antara 50 mili, 35 ataupun 24 mili, atau kalau mau lebih bokeh lagi teman-teman bisa menggunakan 85 atau 135. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman punya pendapat yang lain, yuk kita sharing di kolom komentar. Sampai ketemu di video saya berikutnya yang pastinya lebih bermanfaat, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan saya upload di berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.